Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat malam. Ada satu hal yang mau saya sampaikan untuk renungan kita malam ini, yaitu terkait salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit, yang oleh banyak dari kita kurang dilihat. Dan ini juga menjadi sebuah tulisan dari seorang teolog yang rupanya cukup populer di akhir-akhir ini, yaitu soal bukti ini. Kalau kita melihat dari data Injil yang tadi dikatakan, di sini ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, lalu mereka tidak mendapati Yesus di sana. Kemudian ada dua sosok orang yang dikatakan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Data ini disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, sehingga dua sosok yang hadir tadi mengingatkan mereka, ini loh, yang sudah pernah disampaikan Yesus kepada kalian, bahwa Dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, disalibkan, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan lebih lagi, sebetulnya ada kata-kata Yesus yang lain yang disampaikan bukan kepada para murid, tetapi orang-orang yang mempertanyakan siapa Yesus itu. Yesus ngomong kepada mereka ketika mereka mencari tanda. "Coba berikan kepada kami tandanya kalau engkau adalah Mesias." Lalu Yesus ngomong kepada mereka, "Untuk angkatan ini kalian tidak akan diberi tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Karena Yunus telah membawa pemberitaan kepada Niniwe dan orang-orang Niniwe bertobat. Dan sekarang yang ada di sini ini lebih besar daripada Yunus." Kata-kata ini merupakan kata-kata yang jarang sekali direnungkan. Apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia ngomong bahwa Dia itu lebih besar daripada Yunus, dan sekaligus kata-kata itu menjadi bukti bahwa Dia adalah Mesias. Kemudian kalau kita baca lagi yang lain, juga akan dikatakan bahwa kebangkitan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Tulisan mana yang membuktikan itu? Tulisan mana yang menyatakan ada nubuat seperti itu? Jadi banyak teolog kemudian melihat ini kata-kata yang muncul dari mulut Yesus tadi itu yang mengutip apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Yunus. Nah, ketika Yunus itu dikatakan kurang lebih paralel dengan Yesus, dia ada di perut ikan 3 hari 3 malam, orang mungkin akan melihat, jangan-jangan dia sudah mati, nggak mungkin dia hidup, dan memang demikian. Ketika dia dimuntahkan dari ikan yang besar itu, sebetulnya dia sudah dalam keadaan meninggal. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Yunus yang sudah meninggal itu, "Bangkitlah." Itu kata-kata itu sama seperti yang diucapkan Yesus ketika dia membangkitkan seorang perempuan, Talita kum. Jadi kum, bangkitlah. Orang lalu melihat bahwa Yunus dibangkitkan untuk membawa sebuah kesaksian kepada orang-orang Niniwe. Dan sesudah itu orang-orang Niniwe semuanya berubah, bertobat. Bahkan rajanya juga bertobat. Berita tentang pertobatan orang-orang Niniwe ini bagi orang-orang Yahudi di awal, ketika Yesus hadir itu, ketika para murid ada bersama mereka, ini bukan berita yang receh. Ini berita yang sangat menggemparkan. Kenapa? Orang-orang Niniwe ini adalah orang yang memusuhi Israel sudah sangat lama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan menentang Yahweh. Tetapi setelah mendengarkan pemberitaan Yunus tadi, mereka berubah. Itu adalah berita besar bagi mereka. Lihat itu, orang-orang yang dulu menentang Yahweh sekarang mau berbalik percaya kepada Yahweh. Dan kemudian yang dikatakan Yesus, lihat, yang ada di depan kalian saat ini jauh lebih besar daripada Yunus. Artinya apa? Kalau Yunus bisa membawa pertobatan orang kafir yang hanya satu wilayah itu, Yesus bisa membawa pertobatan bagi orang-orang Yahudi
dan non-Yahudi yang jauh lebih besar lagi. Dan bisa dibayangkan, saudari dan saudara yang terkasih, ini adalah bukti dari kebangkitan Yesus itu, kenapa kemudian menjadi sebuah berita yang sangat luar biasa besar di awal-awal kekristenan. Bayangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika para murid saat Pentakosta itu berkumpul, ada sekitar 5.000 orang percaya. Nah ini yang sekarang kumpul di sini ini kurang lebih berapa orang? Anda mungkin yang pernah pergi ke Tanah Suci bisa membayangkan itu. Sinakulum yang kecil dipakai mereka untuk berdoa, kira-kira orang-orang yang dikatakan 5.000 itu ada di mana? Pasti ada di sekitaran Yerusalem itu. Dan dipenuhi oleh orang sekian banyak ini pasti kota itu juga sudah sangat penuh. Tetapi saat itu kenapa mereka bisa percaya? Orang-orang dari berbagai macam wilayah. Ini artinya berita yang disampaikan oleh para murid tentang kebangkitan itu bukan berita omong kosong. Kalau sekarang mungkin ada begitu banyak orang yang meragukan. Ada yang menulis Yesus itu hanya legenda. Ada yang menulis tidak ada bukti sejarah sama sekali yang mengatakan itu semua. Tetapi ini ditulis setelah sekian lama jaraknya. Dan orang-orang yang nggak tahu datanya dari mana. Tapi bayangkan, orang-orang yang pada saat itu masih dekat dengan Yesus. Orang-orang yang saat itu masih berada bersama dengan para rasul. 5.000 orang dari berbagai macam tempat. Kenapa mereka bisa percaya? Mereka sebagian orang Yahudi, sebagian orang non-Yahudi. Kalau Yesus tidak bangkit, saya yakin mereka semua tidak akan percaya. Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh muncul di hadapan mereka, saya yakin mereka tidak akan pernah percaya. Bahkan tadi dikatakan, ketika para perempuan datang memberitahukan kepada para rasul tentang peristiwa itu, para murid dikatakan tadi tidak semua percaya. Dikatakan perkataan-perkataan ini seakan-akan omong kosong. Ini para murid yang hidupnya bersama dengan Yesus. Ketika mereka mendengar pertama mereka ngomong ini omong kosong. Kristus nggak bangkit. Tapi kenyataannya setelah mereka meneliti, lalu setelah Yesus menampakkan diri, mereka mengakui Yesus bangkit. Dan kebangkitan itu telah membawa pertobatan sekian banyak orang. Dan inilah yang bagi saya adalah berita yang sangat menarik. Renungan yang saya kira sangat perlu untuk terus-menerus kita gali. Yesus sungguh-sungguh hidup, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan ini menjadi pondasi, menjadi dasar dari seluruh iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sebetulnya kita beriman pada tumpuan yang sama sekali rapuh. Tetapi karena kita beriman pada Yesus yang sungguh-sungguh bangkit, maka iman kita itu sudah didasarkan pada pondasi yang kuat. Para rasul sudah membuktikan itu. Dan kalau nanti digali lagi, Yesus yang bangkit yang bagaimana? Karena juga ada banyak sekali ide-ide, pendapat-pendapat, pandangan tentang Yesus yang bangkit. Kalau yang diberitakan para rasul sangat jelas. Yang dinyatakan Yesus juga sangat jelas. Dia bangkit keseluruhannya, tubuhnya maupun rohnya. Jadi kalau ada orang yang memandang Yesus bangkit itu hanya rohnya saja, tubuhnya enggak, keliru. Pada waktu itu para rasul pun juga sama. Mereka menyangka yang bangkit itu adalah rohnya. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka menyangka Yesus itu adalah hantu. Lalu Yesus ngomong, ada enggak makanan di sini? Lihat ini, kalau hantu masa bisa makan? Ini, saya sungguh-sungguh hadir. Lalu Yesus juga menunjukkan lukanya. Tubuh yang sama, yang disalibkan itu yang sekarang ada di depan kalian. Tetapi sekaligus tubuh yang sudah mulia, yang sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mau nongol kapan saja, nongol bisa, walaupun pintu-pintu semua terkunci. Dia mau pergi kemanapun juga gampang sekali, langsung sampai di tempat. Ini adalah tubuh mulia dari Yesus. Ini yang diwartakan oleh para rasul, dan inilah yang membuat banyak orang yang diceritakan dalam kisah para rasul, 5.000 orang percaya.
Ini kalau dalam pandangan pada waktu itu orang-orang Yahudi, sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah menggenapi nubuat yang ditulis dalam kitab Nabi Yunus, lalu menyatakan jawaban bagi murid-murid Kristus. Dan akhirnya juga dinikmati, dilihat, dialami oleh sekian banyak orang. Membawa pertobatan, membawa perubahan hidup. Ini bagian dari bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau dia tidak bangkit, tidak akan mungkin ada orang yang percaya dan bertobat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kuasa Yesus yang semacam ini kira-kira masih bekerja enggak untuk zaman ini? Masih bekerja? Buktinya apa? Buktinya apa? Anda semua kumpul di sini, ini bukti atau bukan ini? Kenapa kalian semua, Anda semua ini mau berkumpul malam-malam begini di sini ini? Karena percaya. Dan beberapa hari ini saya mendapatkan berita dari CNA, Catholic News Agency. Di situ ada berita yang menyatakan atau menuliskan bahwa di beberapa tempat tahun ini ada jumlah baptisan yang sangat luar biasa signifikan. Di Perancis, itu kurang lebih ada 10.000 lebih baptisan baru. Ini yang hadir di sini paling 5.000, ini 2 kali lipatnya. 10.000. Lalu di Inggris juga meningkat dibandingkan tahun lalu. Sehingga ini menjadi berita. Ini disoroti. Kenapa? Kok trennya menjadi seperti ini? Di Amerika juga sama. Lalu ketika diteliti lebih jauh, kebanyakan yang menjadi baptisan-baptisan baru itu adalah anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Lalu sebagian besar juga anak laki-laki. Ini berita yang menggemparkan. Kenapa terjadi fenomena semacam ini? Kalau saya merenungkan, mungkin ini adalah bagian dari kuasa yang tadi saya tanyakan itu. Kuasa Kristus mungkin masih bekerja hingga saat ini. Atau bahkan ini bukan soal kemungkinan lagi, memang demikian. Sehingga menggerakkan banyak orang untuk kembali percaya, mencari di mana makna hidup ini bisa ditemukan. Karena salah satu yang menuliskan itu juga mengeluarkan pendapat ini. Sekarang ini situasi masyarakat yang semakin gelap, sulit bagi kita untuk melihat, menemukan makna hidup dari politik, makna hidup dari urusan yang lain, ekonomi dan seterusnya. Lalu orang lari kepada sisi batinia, spiritualitas. Ini sebetulnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Dan karena pemicu yang ada dalam perkembangan masyarakat saat ini, kemudian orang menemukan makna itu dalam iman. Mereka mencari, mereka menggali, menemukan ini. Ada sesuatu yang bisa dipegang. Ini ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengolah hidup. Ini ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk melanjutkan kehidupan. Iman Katolik. Iman akan Kristus. Ini adalah sebuah berita besar menurut saya untuk tahun ini. Karena ada sekian banyak orang mau melihat kembali iman Kristen. Iman akan Kristus. Yang semula mungkin orang sudah pesimis. Eropa gereja sudah mulai ambruk. Amerika mungkin menyusul. Orang melihat bergeser ke arah Asia. Tapi ternyata dengan munculnya baptisan yang sekian banyak, orang mulai terbuka lagi. Jangan-jangan prediksi itu keliru sama sekali. Gerakan kuasa Allah tidak bisa diprediksi. Ternyata bergerak dengan begitu luar biasa. Dan sebetulnya kalau membaca tanda-tanda zaman juga masih banyak hal yang bisa kita renungkan. Misalnya, awal tahun ini Paus Fransiskus sudah mencanangkan ini sebagai tahun jubileum. Lalu tema yang diambil apa? Pengharapan. Spes non confundit. Jadi pengharapan tidak mengecewakan karena Allah setia, dia mengasihi. Lalu kalau kita perhatikan dalam himne yang diciptakan untuk mengiringi peziaran kita itu. Fiamma viva della mia speranza, dalam bahasa Italinya. Api yang hidup dari pengharapanku.
atau yang diterjemahkan di KAJ adalah nyala api lambang harapan. Ini menunjukkan siapa? Ini adalah Allah sendiri. Nyala yang hidup yang tadi sudah kita nikmati bersama pada saat lucernarium atau upacara cahaya itu. Kristus cahaya dunia. Dia cahaya dunia menjadi pengharapan yang mesti kita renungkan selama 1 tahun ini. Ini ajakan Paus Fransiskus. Di awal tahun sudah ada ajakan semacam itu. Lalu kemudian kita melihat perang antara Ukraina Rusia belum kelar, Israel dan sekitarnya masih bergejolak. Lalu di dalam negeri kita pada saat awal-awal tahun ini, beberapa bulan yang lalu, ada tagline yang sangat besar, Indonesia bagaimana? Gelap, ya kan? Nah kemudian berikutnya masih ada Presiden Amerika yang mengeluarkan apa itu? Tarif yang demikian itu. Lalu gonjang-ganjing lagi. Orang kemudian bingung, ini mau masuk resesi atau enggak? Ini semua ancaman menuju kepada sesuatu yang mungkin sulit untuk mencari pegangan. Bahwa dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani itu, hukum-hukum ekonomi yang dipelajari enggak bisa dipakai lagi untuk mengukur ini. Jadi seolah-olah enggak ada pegangan, seolah-olah kita ini dimasukkan dalam situasi yang mengancam untuk masuk kepada turbulensi. Tetapi ingat, di awal tahun Paus Fransiskus sudah ngomong itu tadi. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah selalu setia menyertai kita. Kita diajak untuk berharap hanya pada siapa? Kristus. Jadi walaupun kita masuk situasi semacam ini, kita sudah diingatkan dulu. Ini loh yang mesti dipegang. Ini loh yang mesti menjadi pondasi kita. Jangan lupa, kita punya pegangan, Yesus Kristus. Dialah cahaya, dialah yang menerangi. Sehingga walaupun apa nanti yang akan terjadi di depan kita, kita diajak untuk tetap berharap pada Allah sendiri. Pengharapan akan Allah yang hidup ini sudah muncul sejak peristiwa yang sekarang ini kita rayakan, kebangkitan Kristus. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, kalau kita melihat tanda-tanda zaman yang ada, lalu merenungkan peristiwa iman yang saat ini kita renungkan bersama, kita melihat di situ masih sangat relevan. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup menunjukkan kesetiaan Allah kepada kita untuk menuntun kita menuju kepada keselamatan. Dan peristiwa Jubileum ini mengajak kita juga untuk merenungkan itu, kembali ke sana. Dan saat ini pun kita juga diajak untuk kembali melihat Yesus yang bangkit, yang menjadi pondasi iman dari para rasul, yang kemudian menggerakkan banyak orang, bahkan 5.000 orang untuk percaya. Ini semua adalah tanda yang jelas. Kita diajak kembali untuk merenungkan Yesus yang bangkit. Pokok keselamatan kita adalah pondasi iman yang patut untuk selalu kita percayai. Yesus adalah cahaya dunia yang menerangi seluruh kehidupan kita. Dan sekarang kita ditantang. Selain meneguhkan iman di situ, kita juga ditunjuk menjadi cahaya-cahaya yang lain. Makanya Kristus juga ngomong, kalian adalah cahaya juga. Kalau kalian cahaya, jangan meletakkan terang itu di bawah kolong. Tetapi letakkanlah terang itu di atas gantang supaya kelihatan. Sehingga terang sinar Kristus yang sudah menerangi kita ikut memancar kepada yang lain. Sama seperti pada waktu itu para rasul juga demikian. Sehingga pancaran sinar ini nantinya bisa menggerakkan orang lain untuk turut melihat orang-orang Katolik yang percaya kepada Yesus, memiliki pegangan yang kuat dan hidupnya sungguh-sungguh berubah karena Kristus. Saya pun juga mau ikut seperti itu. Saudari dan saudara, kalau kita masing-masing bisa berbuat semacam itu, betapa luar biasa. Kita bisa menjadi saluran rahmat Allah untuk membawa keselamatan bagi semakin banyak orang. Sekaligus kita juga mau mengamalkan apa yang diamanatkan Kristus kepada kita. Supaya kita menjadi terusan kasih-Nya, menjadi cahaya yang menerangi banyak orang, mengalirkan rahmat-Nya untuk orang lain di sekitar kita. Mari kita renungkan bersama. Amin.